yang minta dibaptis ulang karena dia mau dibaptisnya di Sungai Yordan. Ngotot si ibu ini, berhari-hari mengikuti tur itu. Dia selalu hampir setiap hari mau ngedrel, orang Jawa bilang pokoknya minta sama Pak Borong supaya dia dibaptis. Ya, terus ada seorang pendeta dari gereja Pentakosta juga ya, kata Pak Borong, saya nggak bisa membaptis ulang. Ya, terus itu dia bilang sama pendeta Pentakosta, ibu ini minta dibaptis, gimana kamu mau membaptis? Oh nggak bisa, gereja saya tidak memperbolehkan baptis ulang. Nah, syukur alhamdulillah kata Pak Borong, ini Pak Borong bilang di dalam Alkitabnya itu ada selipan tata ibadah yang kami gunakan pembuka semester baru, selalu ada janji baptisan itu diucapkan kembali, arti baptisan itu diingatkan kembali. Jadi dia memakai tata cara pengingatan akan janji baptisan. Ya. Itu dilakukan di Sungai Yordan, tapi tidak ada pembaptisan ulang. Hanya ditanya, seperti yang pertanyaan yang seringkali ditanya oleh gereja ketika seseorang akan dibaptis, apakah kamu menolak kejahatan dan percaya kepada Kristus? Ya, oke, sudah. Puaslah ibu itu. Ya, nah kebanyakan kita akan dibaptis saat kita bayi, nggak tahu sama sekali, bahkan kita nggak sadar peristiwanya. Nah, sehingga yang namanya spiritualitas baptisan itu tidak nyantol di diri kita. Apa sih baptisan itu sebetulnya? Ya tahu aja, tapi tidak kita hayati. Padahal itu adalah dasar juga dari kita menjadi orang Kristen. Kapan kamu disebut Kristen? Kapan? Ketika kamu sudah dibaptis, langsung mendapat cap di sini, Kris. Ya. Martin Luther mengatakan baptisan itu harus menjadi bagian dari tubuh. Bahkan ketika kamu mandi, kamu seharusnya mengingat akan arti baptisan. Ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Halaman 20 ya, dimulai dari halaman 20. Ini pembaruan janji baptisan atau peneguhan atau pembaruan janji baptisan ya. Ada nats yang dibaca, karena sama seperti tubuh, anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua baik itu baik orang Yahudi maupun orang Yunani, budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Kemudian ada pengakuan iman. Baptisan adalah tanda dan meterai yang membersihkan kita dari dosa dan mempersatukan kita dengan Kristus. Melalui kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus, kuasa dosa telah dipatahkan dan kuasa kerajaan Allah masuk ke dunia. Melalui baptisan kita dijadikan warga kerajaan Allah dan dibebaskan dari belenggu dosa. Marilah kita rayakan pembebasan dan penyelamatan yang telah kita peroleh melalui pembaruan janji yang dibuat ketika kita dibaptiskan. Oleh sebab itu saya akan bertanya, apakah saudari-saudara mau menolak dosa, mengakui iman dalam Kristus Yesus sebagaimana telah diajarkan oleh gereja di sepanjang abad dan tempat, iman yang karenanya kita dibaptiskan. Percayakan pengasihan Allah, apakah saudara-saudara bersedia untuk bertobat, beralih dari cara hidup yang berdasarkan dosa dan menolak kejahatan beserta kuasanya di dunia? Apakah saudara-saudara mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah saudara-saudara bersedia menjadi murid-murid Kristus yang setia, menaati firman Allah dan
segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dan seterusnya. Kemudian ucapan syukur bisa dibaca sendiri, ya. Dan ketika pengucapan syukur atau kita mau baca, to make sure that you read. Nanti jangan-jangan setelah pulang langsung masuk tempat sampah. Oh tidak ya, sudah mahal ya bayarnya. Ya Allah Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan kepada kami dan makhluk hidup lainnya melalui air yang menyegarkan tubuh. Pada mulanya Rohmu melayang-layang di atas permukaan air dan berfirman di atas kekacauan untuk mencipta keberaturan dan kehidupan di alam semesta. Pada zaman Nabi Nuh, Engkau membinasakan kejahatan dengan banjir besar dan memungkinkan kebaikan memulai hidup baru. Engkau memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan melalui lautan menuju pembebasan dan tanah yang dijanjikan. Yesus Kristus dibaptiskan di air sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis dan diurapi oleh Roh Kudus. Melalui kematian dan kebangkitannya, Kristus telah membebaskan kami dari dosa dan kematian serta membuka pintu menuju kehidupan kekal. Kami bersyukur atas air baptisan yang di dalamnya kami turut dikubur bersama Kristus dalam kematiannya, dan dalam air itu kami dibangkitkan untuk mengambil bagian dalam kebangkitan Kristus. Kucurkan air. Kami bersyukur karena melalui baptisan Kau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, dan melalui anugerah-Mu kami dilahirkan kembali. Dengan Roh-Mu yang kudus berbarulah hati kami sehingga kami dapat dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu dan selalu hidup dalam semangat kebangkitan Kristus, melayani sesama manusia dan berbagi kehidupan dengan seluruh ciptaan. Segala kemuliaan, hormat dan pujian kami haturkan hanya kepada-Mu, Allah Tritunggal yang Esa. Amin. Nah, ketika kemudian bisa umat diundang untuk maju ke muka dan mengoleskan air lidah mereka, membuat tanda salib atau mau mencuci tangan dan seterusnya. Ya, silakan. Yang belum dibaptis, nah, susah ini. Sudah dibaptis, iya. Nah, namanya ini pembaruan janji, berarti mereka belum boleh maju ke depan terus ya. Ya. Tapi ada juga yang melakukannya dengan mencipratkan air. Ya, ada yang menggunakan mencipratkan air. Jadi mau nggak mau kena juga nih. Yang belum dibaptis siapa boleh buat. Ya, ya itu yang dilakukan oleh Katolik. Tapi nggak apa-apa. Jangan terlalu kita begini patokan. Ini Katolik, ini Protestan. Ngomong yang Katolik aja udah jadi Protestan. Tahu nggak? Tahu nggak itu? Siapa di sini yang masih mengalami pergi ke gereja Katolik bisa dilakukan dalam bahasa Latin? Tidak ada ya? Wah, berarti semuanya masih muda. Itu tahun 70-an saya kira masih terjadi. Ya. Tahun 60-an. Tahun 60-an, tahun 70-an mereka pakai bahasa setempat. Kan berarti Protestan kan? Nah, kita di gereja kita kan pakai bahasa lokal, bahasa Jawa malah, ya. Nah, kemudian zaman dahulu itu juga umat tidak menyanyi, umat tidak perlu bawa Alkitab. Tapi coba sekarang bawa Alkitab, mereka menyanyi. Ini Protestan, jadi jangan kita takut dicap Katolik, bilang saja yang Katolik juga menjadi Protestan, meskipun mereka tidak sadar sekarang itu, ya, itu Protestan. Dan dalam buku nyanyian Katolik, di situ terdapat nyanyian Aku benteng yang teguh, itu nyanyian Martin Luther, nyanyian perang melawan orang-orang Katolik. Mereka menyanyikan sama seperti kita menyanyikan Malam Kudus atau Aku Tuhan Semesta. Itu karangannya seorang Yesuit loh. Coba dilihat itu siapa? Shub SJ, Katolik. Jadi udah lama kita menjadi Katolik, jadi jangan takut banyak. Ada memang batas-batasannya, ya, yang mengatakan ini kita tidak bisa terima. Misalnya, imam hanya laki-laki saja. Jadi
7 sakramen untuk laki-laki, 6 sakramen untuk perempuan. Imamat itu adalah salah satu sakramen di Gereja Katolik, karena laki-laki hanya yang bisa diestablishkan, makanya hanya 6 sakramen untuk perempuan. Oke, baik. Kemudian jadi bisa saja yang dipanggil untuk, tapi masalahnya kan kita juga tidak tahu bahwa si A sudah dibaptis, si B belum dibaptis. Itu masalah juga, ya. Dan kita tidak bisa mengatakan kamu nggak boleh ya. Jadi biar saja kalau dia mau maju, dan itu bukan merupakan baptisan. Ini bukan merupakan baptisan. Ya, ada kalanya ritus air itu juga digunakan bukan untuk mengingat akan baptisan, tetapi untuk mengingat misalnya kasih Allah, penyegaran firman Allah dan seterusnya. Ya, atau mengingatkan kita akan air hidup yang diberikan oleh Yesus yang ada dalam diri kita. Ya Pak Pendeta Samuel adalah pembimbing saya untuk perentoal, ujian perentoal, dan saya akan berkhotbah tentang air hidup itu. Baik, nah kemudian sakramen perjamuan kudus, kenapa kok perlu ada dilakukan pada Paskah? Ini pertanyaan yang sering kali diungkapkan. Kenapa kok tidak pada waktu Jumat Agung sebagaimana dilakukan saat ini atau di tahun-tahun yang lalu? Sudah habis? Masih 10 menit. Nah, jadi sebetulnya perjamuan kudus itu kan memperingati bukan hanya kematian Kristus, tetapi memang dari Paulus dikatakan di tubuh yang dipecah-pecahkan itu seperti seakan-akan dagingnya Tuhan Yesus yang capik-capik seperti itu. Ya, tapi saya kira perjamuan kudus mempunyai arti yang lebih luas dari itu. Perjamuan kudus juga merupakan pengharapan kita akan perjamuan sorga. Ya. Nah, kebiasaan dalam tradisi gereja sebetulnya tidak mengadakan perjamuan kudus pada Jumat Agung. Nggak ada. Ya. Karena bagaimana mungkin kita makan itu, karena pemahaman perjamuan kudus adalah sebagai pesta. Bagaimana mungkin saya makan ketika Tuhan mengalami sengsara, berpesta ketika Tuhan mengalami sengsara, atau bahkan Tuhan telah mati? Kalau Tertullianus mengatakan, bagaimana mungkin kita makan ketika sang pengantin tidak ada bersama kita? Seperti itu, ya. Tapi saya memahami perjamuan kudus lebih luas lagi, yaitu memperingati kelahiran, kehidupan, kesengsaraan, kematian, kebangkitan Yesus, kenaikan, dan merayakan karya penyelamatan Allah itu yang lebih luas lagi, timbang hanya satu momen, yaitu momen kematian. Nah, oleh karena itu lebih komprehensif jadinya kalau dirayakan pada hari Paskah, bukan diselenggarakan pada Jumat Agung. Belum tuntas ceritanya. Dan Paskah itu juga mengandaikan kehidupan bersama Allah, pengharapan eskatologis bahwa Kristus akan datang kembali dan kita akan bersama dengan Allah, kerajaan Allah yang sempurna, penyelamatan yang sempurna. Sehingga ini dikutip oleh GPIB, ada teks liturgis yang mengatakan, saya lupa, nanti semoga ingat. Seperti gandum, bulir-bulir gandum yang dikumpulkan gitu ya, dan itu akan nanti menjadi makanan di surga,
Lord's table ya, meja Allah ya, seperti itu. Nah, ini kenapa kalau gereja-gereja kita mewarisi, dan itu hanya di gereja Belanda rupa-rupanya, gereja Belanda yang melakukan perjamuan kudus pada Jumat Agung, itu warisan dari Belanda. Jadi kalau kita sudah bebas dari Belanda, merdeka, bebaskanlah dirimu dari perjamuan kudus Jumat Agung. Kita sudah merdeka. Nah, hal ini harus dipercakapkan, tidak semudah yang saya ceritakan. Banyak nanti harus diskusi, ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan seterusnya. Ya, nah di gereja Belanda jadi sangat kuat pemahaman akan makanya sampai bisa pecah dan timbullah GKJ. Ya, gereja Belanda, gereja Hervorm itu sangat kuat dengan pemikiran liberal, ya, pemikiran yang mengacu pada zaman pencerahan. Jadi semuanya harus bisa masuk akal, itu dia. Ya, yang paling masuk akal zaman kudus itu kan kebangkitan itu, kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal sebetulnya. Itu adalah iman kita. Ya, kebangkitan nggak masuk akal. Yang masuk akal itu apa? Kematian. Oleh karena itulah, dan cocok dengan yang dari 1 Korintus, bahwa ini mengenang akan aku, dan mengenangnya itu peristiwanya hanya yang dikenang peristiwa kematian. Oleh karena itu dilakukan pada Jumat Agung. Ini cuma di gereja Belanda. Aneh ya? Tapi itulah yang terjadi. Oke, baik. Nah, simbolnya baptisan itu ya, terus ada baru janji baptisan, perjamuan kudus, lilin Paskah, berbagai macam bunga, karena sesuatu yang melambangkan adanya kehidupan yang muncul, ya, putih, keemasan dan seterusnya warnanya bisa dilanjutkan. Nah, ini contohnya gereja yang saya senang sekali kalau Paskah, terus terang. Malam Paskah itu ibadah favorit saya, ya. Saya sangat bersyukur saya bisa mendapat kesempatan selama bertahun-tahun untuk mengikuti salah satu gereja yang saya sering pergi untuk beribadah, ya. Penuh dengan bunga. Yang di sebelah kanan itu tempat baptisan, ya, yang ada bunga-bunganya itu. Yang ini nggak muncul ya, dibuat tidak muncul, terlalu canggih. Dan saya kurang canggih karena tidak punya pointer. Nah, ini dia. Jadi yang itu yang turun lagi sedikit. Nah, ini sebetulnya adalah tempat baptisan besar dan seringkali ada air munculnya. Ya. Jadinya enak sekali bunyinya. Oke, next. Oh, terus kemudian ada lilin Paskah, itu yang di belakang, lilin pancang dekat tembok. Ya, itu dia. Itu lilin Paskah selalu dinyalakan pada saat ada orang dibaptis dan orang mati. Gereja mana ini, Bu? Orang meninggal itu selalu ada lilin Paskah dinyalakan. Ya. Jadi di kampung mana, Bu? Ya, Pak. Gereja di mana ini? Di gereja di Amerika, Pak. Saya kira itu apa dulu? Kok nggak pernah lihat gitu? Belum pernah lihat ya, Pak ya? Sekarang sudah lihat. Kita bisa sih nggak semewah itu ya. Nah, ini di gereja di Indonesia, Pak. Gereja Katolik. Nah, ada gambar ini ada di buku itu. Habis waktunya. Baik, cepat. Ini salib Paskah ya, yang berbunga, ya, menandakan dari pohonnya, dari batang yang menyebabkan kematian Kristus itu tumbuhlah kehidupan. Terus habis, pas. Baik, pertanyaan kita tunda sampai nanti ya. Terima kasih, kita rehat sampai jam. Oh, ada masalah. Ya Bapak Ibu, waktu semen kita adalah 15 menit dari sekarang. Tapi untuk sebelumnya, panitia akan membagikan form evaluasi, mohon diisi. Kemudian nanti dikembalikan ke kotak
2